Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin, karya al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam babut taubah, bab tentang taubat. Telah kita terangkan syurutut taubah, syarat-syarat taubat, di mana orang yang bertaubat dia harus ikhlas, betul-betul karena Allah. Orang yang bertaubat dia akan berhenti dari dosa yang dia lakukan. Kemudian orang yang bertaubat menyesal terhadap dosa yang pernah dia kerjakan. Kemudian orang yang bertaubat dia bertekad kuat untuk tidak akan kembali melakukan dosa yang pernah dia kerjakan. Dan orang yang bertaubat dia bertaubat selama pintu taubat masih dibuka oleh Allah, karena taubat akan habis waktunya dan sudah tidak bermanfaat lagi bagi mereka yang mau taubat namun ajal sudah di depan mata, atau mereka yang baru mau taubat namun matahari sudah terbit dari barat. Maka ketika itu tidak berguna lagi yang namanya taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an." Dan tidaklah taubat itu diterima bagi orang-orang yang dia melakukan dosa demi dosa sampai tatkala seorang dari mereka dihadiri oleh kematian, yakni ketika ajal sudah datang. Qala inni tubtul an, baru dia bertaubat dan menyatakan bahwa aku sekarang bertaubat. Tapi sudah tidak berguna lagi yang namanya taubat ketika itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hijratu la tanqati hatta
tanqati'ut taubah. Hijrah tidak akan berhenti sampai taubat telah habis. Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syams min maghribiha. Dan waktu taubat tidak akan habis sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis sahih yang menerangkan akan hal tersebut. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka seorang yang betul-betul bertaubat kepada Allah dari sebuah dosa yang pernah dia kerjakan, maka dia tidak akan berbangga dengan dosanya, dan dia juga tidak akan menyiarkan dosanya, memperlihatkannya kepada orang lain, tetapi dia berusaha untuk menutupinya karena dia sudah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk orang yang tidak diterima taubatnya manakala dia bertaubat, menyatakan taubatnya, tetapi dia sendiri yang membongkar dosa yang pernah dia kerjakan dan dia merasa bangga dengan hal tersebut. Inilah yang disebut oleh Nabi dengan al-mujahirin. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap dari umatku akan dimaafkan dosanya kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa atau mereka-mereka yang menampak-nampakkan dosanya. Wa inna minal mujahirah, dan termasuk dari orang yang seperti ini, ayya'mala ar-rajulu bil-laili amalan, di mana ada seseorang yang dia melakukan di suatu malam perbuatan dosa, summa yusbihu wa qad satarahu Allah wa qad satarahu Allahu alaihi, kemudian di pagi hari padahal Allah telah menutupi aibnya, tapi dia berkata dengan bangganya, ya fulan amiltu al-barihata kada wa kada, wahai fulan, tadi malam aku melakukan perbuatan ini dan itu. Dia bongkar sendiri aibnya, dia beritahukan dosanya kepada orang lain. Wa qad bata yastarahu rabbuh, padahal Allah telah menutupinya. Wa yusbihu yakshifu satrallahi alaihi, tetapi di pagi hari dia sendiri yang justru membongkar tirai penutup yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya. Hadis sahih riwayat Al-Imamul Bukhari dan Imam Muslim. Maka di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita haramnya seseorang yang menampak-nampakkan, apalagi sampai menyiarkan dosa yang pernah dia kerjakan dengan maksud apalagi untuk berbangga dengannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setiap dari kita wajib untuk bertaubat tanpa terkecuali. Makanya ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat Allah panggil orang-orang yang beriman, disuruh bertaubat. Allah tidak panggil wahai orang-orang kafir. Allah tidak katakan wahai orang-orang zalim. Allah juga tidak katakan wahai para pendosa. Tetapi yang justru disuruh taubat, wahai orang-orang yang beriman. Karena kalau orang yang beriman saja disuruh taubat, apalagi yang tak beriman, apalagi yang ingkar, apalagi yang zalim, apalagi yang pendosa. Tentu harus dan lebih wajib lagi bagi mereka untuk bertaubat. Siapapun dari kita, bagaimanapun kedudukannya, ustadzkah dia, penuntut ilmukah dia, orang awamkah dia, siapapun dia, orang kaya, orang miskin, pejabat, bukan pejabat, siapapun mereka, tanpa terkecuali tidak ada satupun yang luput dan lepas
dari yang namanya dosa, sehingga dia wajib bertaubat. Dan perhatikan di dalam ayat, Allah tidak sebutkan dosanya apa. Wa tubu ilallahi jami'an, bertaubatlah kalian kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Allah tidak sebutkan bertaubat kalian dari dosa ini, dari dosa itu. Allah tidak sebutkan macam dosanya. Ini memberikan faedah keumuman, bahwa wajib bagi kalian bertaubat dari semua dosa, entah dosa kecil apalagi dosa besar, entah dosa yang nampak, demikian pula dosa yang tersembunyi. Semua yang namanya dosa wajib untuk kita bertaubat darinya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan keberuntungan, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Dan di dalam surat Hud yang juga dibawakan oleh Imam Nawawi, ayat yang ketiga, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kalian kepadanya. Ini ucapannya Nabi Hud alaihi salam kepada umatnya. Umatnya disuruh taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat disuruh beristighfar dan bertaubat. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian dan bertaubatlah kalian. Sekarang timbul pertanyaan, apa beda antara istighfar dengan taubat? Kita sering mendengar kalimat ini, disuruh istighfar, astagfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Disuruh taubat, atubu ilallah, saya taubat sama Allah. Nah sekarang apa beda istighfar dengan taubat itu? Karena dalam ayat Allah perintahkan sekaligus, dan tidak mungkin ada pengulangan di sini. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertaubatlah kepadanya. Nah sekarang apa beda antara istighfar dengan taubat? Ulama memberikan perbedaan, setidaknya ada 3 perbedaan. Yang pertama dari sisi maknanya. Secara bahasa, istighfar itu adalah tolabul maghfirah, minta ampun. Itu namanya istighfar. Secara bahasa, tolabul maghfirah, minta ampun. Maghfirah secara bahasa artinya as-sitr. As-sitr artinya yang menghalangi, yang menutupi aib-aib seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang minta ampun kepada Allah, maksudnya dia minta ditutupi aib-aibnya tersebut supaya tidak nampak dan tidak akan berefek, tidak akan berpengaruh baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi dia berharap semoga dengan dia beristighfar, Allah tidak mengazabnya, Allah tidak menghukumnya gara-gara dosanya, gara-gara dosanya tersebut. Itu istighfar. Kalau taubat secara bahasa maknanya rujuk, kembali. Telah kita terangkan makna taubat itu kembali dari perbuatan maksiat menuju kepada ketaatan Allah. Yang tadinya dia maksiat sekarang tidak lagi. Itu namanya taubat. Jadi kalau taubat secara bahasa artinya rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan dosa. Berhenti dia, tidak mau lagi berbuat dosa. Itu namanya taubat. Itulah perbedaan antara istighfar dengan taubat. Itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, kalau istighfar itu terdapat di dalamnya doa dan permohonan, minta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu istighfar. Adapun taubat, tobat itu pengkhabaran bahwa kitanya sudah berhenti dari melakukan perbuatan dosa. Itu bedanya. Jadi kalau istighfar, memohon kepada Allah
meminta kepada Allah supaya Allah mengampuninya. Kalau taubat pengkhabaran, saya sudah berhenti, tidak mau lagi melakukan dosa itu. Nah, itu perbedaan antara istighfar dengan taubat. Perbedaan yang ketiga, kalau taubat telah kita sebutkan syarat-syarat taubat. Salah satu diantaranya harus berhenti dari dosa yang dikerjakan itu. Sementara istighfar, orang bisa jadi beristighfar astaghfirullahaladzim, padahal dia belum berhenti dari dosa yang dia kerjakan, tapi dia beristighfar kepada Allah, walaupun mungkin dia tidak tinggalkan dosa itu. Sementara taubat derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Nah, makanya dalam ayat diperintah dulu kan, istighfar kamu kepada Allah. Nah, istighfar yang paling sempurna kalau dia bertaubat kepada Allah. Jadi taubat itu Pak, derajatnya lebih tinggi daripada istighfar. Jadi taubat itu istighfar yang sempurna. Kenapa? Kalau orang istighfar belum tentu dia meninggalkan dosa itu. Bisa jadi setelah dia melakukan dosa, dia beristighfar, astagfirullah, besok bisa lagi melakukan itu. Tapi kalau taubat yang namanya taubat, dia akan berhenti, tidak lagi mau melakukan itu. Nah, jadi istighfar yang sempurna itulah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya senantiasa kita gandengkan dua ini. Jadi kita jangan hanya berhenti sekedar istighfar saja Pak, tetapi taubat juga. Karena orang yang istighfar belum tentu taubat, tapi orang yang sudah taubat sudah mesti istighfar dia. Karena derajat istighfar lebih tinggi daripada derajat taubat lebih tinggi daripada istighfar. Makanya Nabi SAW menggandengkan dua ini. Dalam doanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma ghfirli wa tub alayya. Nah, jadi kalau minta ampun Pak, jangan sekedar Allahumma ghfirli saja, tapi tambahkan juga wa tub alayya. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, wa tub alayya, dan terimalah taubat saya. Nah, jadi kita gabungkan antara istighfar dengan taubat. Innaka anta tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha menerima taubat lagi maha menyayangi. Itu doanya Nabi Pak. Doanya Allahumma gfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi, digabungkan antara istighfar dengan taubat. Juga di antara zikir yang diajarkan oleh Nabi, yang mana zikir ini menjadi wiridnya Nabi. Nabi SAW ucapkan entah di pagi hari atau di sore hari, setelah sholat subuh atau setelah sholat asar. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Ucapkan sebanyak 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Itu digabungkan juga istighfar dengan taubat. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beristighfar dan diajari cara beristighfar yang benar itu. Demikian pula tentang taubat. Makanya disebutkan taubat yang betul itu begini. Lihat di dalam ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuh." Apa taubat nasuh ini? Apa makna taubatan nasuha? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, taubat nasuha itu derajat taubat yang paling tinggi. Nah, jadi taubat itu ternyata ada tingkatan-tingkatannya lagi. Paling tingginya taubatan nasuha. Nah, apa itu taubatan nasuha? Para ulama memberikan beberapa penafsiran tentang makna taubat nasuha itu.
yang mana taubat nasuha itu diperintahkan dalam ayat ini, sehingga ulama menyebutkan wajib hukumnya untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha, karena diperintah sama Allah, wa tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Bagaimana taubat yang benar? Taubatan nasuha. Taubat yang benar itu kalau taubatmu taubat nasuha, bukan taubat main-main, tapi taubat nasuha. Nah, apa itu taubat nasuha? Kata para ulama, taubatun nasuha, nasuha itu dari kata nasih. Nasih itu artinya yang murni dan bersih, sehingga orang yang dikatakan taubatun nasuha, yakni dia bertaubat dengan membersihkan dirinya dari bekas-bekas dosa. Itu namanya taubat nasuha. Dia bertaubat dengan membersihkan dirinya dari bekas-bekas dosa, baik itu syahwat maupun syubhat. Dia bertaubat kepada Allah dengan tidak akan lagi mengulangi perbuatan itu untuk kedua kalinya, bahkan dia benci untuk kembali kepada dosa itu. Itu namanya taubatun nasuha. Itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, taubatun nasuha itu dari kata nasihah. Nasihah dalam bahasa Arab artinya menasehati. Taubatan nasuha dinamakan taubatan nasuha. Kenapa? Karena orang yang bertaubat dia menasehati dirinya dan orang lain. Bagaimana itu? Dia nasihati dirinya, ya, agar jangan sampai terulang lagi ini dosa. Karena terkadang orang itu dia rasa berat untuk berhenti dari dosa. Kenapa? Bujukan rayuan nafsu itu sangat kuat untuk mengarah ke situ. Ketika muncul yang seperti itu, dia nasihati dirinya, jangan kau lakukan, berhenti kau dari situ. Itu namanya taubatun nasuha. Atau dia menasihati orang lain karena dia sudah tahu bahayanya dosa itu, ngerinya dosa itu, dia nasihati orang lain, jangan sampai kau terjerumus. Kenapa? Aku sudah pernah mengalaminya. Maka dia pun tidak ingin agar orang lain jatuh dalam perbuatan yang sama seperti yang dia terjatuh ke dalamnya. Itu namanya taubatan nasuha. Dia taubat sambil menasihati dirinya dan menasihati orang lain, jangan sampai kau terjerumus dalam perbuatan itu. Dia sudah pernah misalnya, nauzubillahi min dalik, pernah merasakan pil-pil yang terlarang itu, obat-obatan yang terlarang. Dia mantan pemakai dulunya, dia taubat. Maka sempurna dia taubatnya, dia pun melakukan penyuluhan untuk orang lain. Dia nasihati orang lain, jangan kalian melakukan itu. Kenapa? Saya dulu pernah melakukan itu, saya taubat kepada Allah. Itu namanya taubatun nasuha. Dari kata nasihah, taubat sambil menasihati orang. Itu sempurna taubatnya di situ. Kemudian juga dari sisi yang lain, taubat nasuha dari kata nasoha, ya. Orang Arab kalau mengatakan nasahtu thawba, saya menasihati baju. Ini secara bahasa, maksudnya saya membetulkan baju itu, saya jahit dengan betul, saya tambal supaya bagus lagi. Itu namanya nasahtu thawba. Nah, maknanya dinamakan taubatun nasuha karena sebagaimana pakaian, seseorang yang menjahit pakaian, yang menambal pakaian supaya jadi betul, supaya bisa bagus, supaya bisa baik lagi. Nah, orang yang bertaubat dengan taubatun nasuha, mengapa dinamakan taubatun nasuha? Sebab dia bertaubat supaya dirinya lebih baik lagi ke depannya, supaya dirinya lebih baik lagi ke depannya, dan dia bisa memperbaiki dirinya dan bisa memperbaiki orang lain. Dia perbaiki dirinya syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit. Itulah yang namanya taubatun nasuha. Sebagian juga ulama ada yang menyatakan taubat nasuha itu artinya taubat yang jujur. Jujur kau taubat, tidak main-main. Jangan hari ini kau taubat, besoknya kau ulangi lagi. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, perhatikan dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertaubat dengan taubatan nasuha,
kemudian Allah janjikan dengan surga. Lihat, asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannatin tajri tahtahal anhar. Maka kalau kalian bertaubat dengan taubatan nasuha, semoga Tuhan kalian mengampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah dan ini keutamaan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dalam ayat yang lain, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang yang tobat kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah akan ganti keburukan-keburukan mereka dahulunya diganti dengan kebaikan-kebaikan. Allah ganti kejelekannya dengan kebaikan. Orang yang bertobat kepada Allah, tadinya amalan yang buruk, sebelumnya mungkin dia minum khamar, sebelumnya mungkin dia judi, sebelumnya mungkin dia berzina, makan riba dan selainnya. Sekarang dengan dia bertaubat, setelah dia taubat, Allah ganti dengan amalan-amalan soleh. Dia suka bersedekah, dia suka puasa, dia suka ibadah sunnah, solat sunnah, apalagi solat wajibnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah gantikan dengan apa yang bisa memberatkan timbangan kebaikannya nanti pada hari kiamat. Maka ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghindarkan dirinya dari segala musibah dan bencana. Dengan taubat, Pak, dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengadab mereka sementara mereka beristighfar kepada Allah. Allah tidak mungkin mengadab mereka kalau mereka beristighfar. Artinya apa? Kalau mereka sudah meninggalkan istighfar, bisa jadi azab turun kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika manusia sudah tidak lagi bertobat, ketika manusia sudah tidak lagi beristighfar, maka itu sebab musibah bisa turun, azab bisa turun. Wal iyadu billah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya terlalu banyak ayat-ayat, demikian pula hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk bertaubat dari yang namanya dosa, beristighfar dari yang namanya dosa, supaya musibah jangan turun kepada kita. Khalifah Ali bin Abi Thalib, Sayyiduna Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ma nazala balaun illa bidambin wa ma rufi'a balaun illa bitaubatin. Tidaklah ada satupun musibah yang turun, kata beliau, melainkan sebabnya karena dosa, dan tidaklah musibah itu diangkat oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Makanya kalau ada musibah, ini karena dosa manusia. Nah, diangkatnya itu musibah dengan kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sungguh terkadang manusia itu meremehkan dari yang namanya dosa. Dia anggap remeh, dosa kecil saja, tidak masalah kalau sedikit saja, meremehkan. Padahal terkadang dari dosa yang kita kerjakan, yang kita anggap remeh, justru itulah yang membinasakan kita. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat Anas bin Malik pernah berkata, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r in kunna lana'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kata sahabat Anas bin Malik, sesungguhnya kalian betul-betul melakukan suatu perbuatan dari perbuatan-perbuatan dosa, kalian menganggap enteng itu, kalian menganggapnya ringan, bahkan kalian anggap hanya
sekedar apa yang berlalu di depan mata kalian, tidak ubahnya seperti rambut saja, kalian kibaskan seperti ini kemudian selesai. Padahal kata Anas bin Malik, dulu kami di masa Nabi menganggap itu dosa sebagai hal yang bisa membinasakan kami. Waliyadzubillah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya musibah itu turun, apapun yang namanya musibah itu karena dosa. Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Rusak daratan, rusak lautan. Apa sebabnya? Bima kasabat aydin nas, karena sebab dosa-dosa manusia. Bayangkan, rusak, turun musibah. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah tegas mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 79, wa ma asabaka min musibatin, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu musibah famin nafsik, kecuali itu dari dirimu sendiri, karena dosa yang kau kerjakan, karena dosa yang kau kerjakan. Nah, umat-umat terdahulu Allah binasakan. Allah ceritakan, fa ahlaknahum bidunubihim, kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka. Dalam ayat yang lain, fa akhadahumullahu bidunubihim, Allah hukum mereka, timpakan azab kepada mereka dikarenakan dosa yang telah mereka kerjakan, gara-gara dosa. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya bersegera untuk beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dosa itu membinasakan diri kita. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, terakhir ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa ini diajarkan oleh Nabi, ucapkan di waktu pagi atau di waktu sore. Dijadikan sebagai zikir pagi dan petang. Setelah sholat subuh baca doa ini, setelah sholat asar baca doa ini. Keutamaannya Pak, dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang berucap dengan doa ini, dia ucapkan di waktu pagi, meninggal sebelum waktu sore, aku jamin dia masuk surga. Siapa yang mengucapkan doa ini, zikir ini, dia ucapkan di waktu sore setelah sholat asar, meninggal sebelum waktu pagi, maka dia masuk surga. Bayangkan, ini doa hendaknya kita hafalkan, kemudian kita ucapkan. Dan ternyata doanya adalah Sayyidul Istighfar. Apa itu Sayyidul Istighfar? Pimpinannya istighfar, pimpinannya doa pengampunan. Bagaimana lafadznya? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali engkau. Khalaqatani, engkau ciptakan aku. Wa ana abduk, aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdik, aku tetap dalam perjanjianmu. Wa wa'dika mastata'tu, perjanjianku sesuai dengan kemampuanku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku kembali kepadamu dengan segala nikmat yang kau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bidanbi, dan aku akui segala dosa yang aku kerjakan. Faghfirli, ampuni aku ya Rabb. Fa innahu la yaghfirud dunuba illa an, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Ucapkan Pak setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Utamanya yang tadi saya sebutkan. Dan itu adalah sayyidnya istighfar, pimpinannya doa pengampunan. Jadi kalau kita betul-betul mau istighfar sama Allah, baca ini Sayyidul Istighfar ini. Haditsnya sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya istighfar itu. Sampai disebutkan doanya seperti ini, pimpinannya lagi, dan keutamaannya tidak sembarangan, masuk surga. Bagi orang yang mengucapkannya di waktu pagi, meninggal sebelum masuk waktu sore, aku berjamin surga. Diucapkan di waktu sore, meninggal sebelum waktu pagi, aku jamin surga. Ucapkan terus pagi dan sore hari. Nah,
Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, demikian yang mungkin bisa kami paparkan terkait dengan pembahasan kita tentang taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat-taubat kita dan menjadikan kita semua termasuk dari hamba-hamba yang senang dan suka bertobat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.